Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat jajanan yang lagi viral saat ini. Ini namanya donat siram saus coklat lumer. Ini dibuat tanpa mixer dan tanpa ulen, jadi nggak perlu pegel ngulen lama-lama. Bisa jadi donat yang sangat lembut disiram dengan saus coklat lumer homemade seperti ini. Ini enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, saya mau aktifkan raginya dulu. Saya sediakan 16 sendok makan atau 135 ml air hangat. Cara seperti ini saya gunakan untuk mengetahui apakah raginya masih aktif atau enggak. Jadi nanti enggak khawatir adonannya akan gagal ya. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Saya pakai ragi yang ditimbang itu. Kemudian 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata sampai gulanya larut. Kemudian tutup rapat dan biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita buka tutupnya dan ini raginya berbusa, tandanya masih aktif ya. Kalau raginya nggak berbusa, raginya berarti udah nggak aktif dan tidak bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram atau 1/4 kg tepung terigu protein tinggi, boleh juga pakai yang protein sedang. Tambahkan 45 gram gula halus. Ini saya pakai 45 gram atau 3 sendok makan gula pasir yang di blender. Karena ini tanpa ulen, jadi wajib menggunakan gula halus. Tambahkan dengan 2 sendok makan atau 27 gram atau 1 saset susu bubuk. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ragi yang sudah aktif ke dalam bahan kering. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Boleh juga langsung diaduk menggunakan tangan, tapi ini saya aduk dulu pakai spatula biar nggak terlalu lengket di tangan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya mau saya aduk-aduk pakai tangan. Jadi ini nggak perlu diulen lama-lama teman-teman ya. Saya cukup ngaduk-ngaduk ringan aja menggunakan tangan seperti ini sampai semua adonan menjadi satu, sampai tepung-tepung yang di bagian pinggir dari mangkuk itu tercampur rata dengan adonan. Kira-kira seperti ini ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 30 gram atau 2 sendok makan margarin. Ini kalau ditakar pakai sendok 2 sendok makan penuh banget. Kemudian kita aduk lagi menggunakan tangan. Di sini juga nggak perlu bertenaga banget untuk mengaduknya. Cukup kita aduk-aduk seperti ini aja. Aduk ringan sampai menteganya itu terserap habis ke dalam adonan. Tidak perlu sampai kalis. Jadi ini saya cuman uleninya seperti ini aja. Kalau mau pakai mixer juga boleh. Kalau di mixer adonan bisa di mixer sampai kalis elastis. Untuk mempercepat proses meresapnya margarin ke dalam adonan, saya peras-peras dengan cara seperti ini. Seperti memeras kelapa parut sampai adonannya lengket. Tidak perlu sampai kalis elastis ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita bentuk bola-bola. Lalu letakkan kembali ke dalam wadah. Karena ini nggak sampai elastis waktu nguleninnya ya, jadi ini harus di proofing dulu selama 30 menit. Ditutup rapat, boleh juga pakai kain ataupun plastik wrap. Kalau diuleni sampai kalis elastis atau pakai mixer, ini nggak perlu di proofing ya teman-teman.
Sambil menunggu adonan selesai di-proofing, sekarang saya mau buat saus coklatnya dulu. Ini ada 6 sendok makan atau 100 gram gula pasir, 25 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk, 1,5 sampai 2 sendok makan tepung maizena. Aduk rata agar nanti ketika dimasukkan cairan, adonannya itu nggak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan dengan 350 ml air. Aduk sampai tercampur rata, sampai adonannya tidak ada yang menggumpal. Kemudian saya tambahkan 2 saset atau 8 sendok makan susu kental manis. Saya pakai yang coklat, boleh juga pakai yang putih. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau tidak menggunakan air, boleh juga pakai susu cair full cream. Jadi sesuai selera aja, mau pakai air ataupun susu cair. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga adonan mendidih dan meletup-letup seperti ini. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompor. Lalu masukkan 50 gram coklat batangan atau sekitar 2 blok coklat colata itu ya, diiris tipis dulu biar nanti lebih mudah untuk larut. Jadi ini posisinya api sudah mati teman-teman ya. Nah, kalau coklatnya sudah larut semuanya, kita biarkan sampai dingin. Sesekali boleh diaduk-aduk teman-teman ya, agar nanti tidak mengering bagian atasnya. Kemudian untuk wadahnya saya pakai wadah tin wall seperti ini. Ini kemasan 750 ml, boleh juga pakai yang 500 ml ataupun 650 ml. Olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Untuk ukuran pasnya itu boleh menggunakan yang 650 ml ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke adonan yang sudah di-proofing. Setelah 30 menit boleh dibuka tutupnya, lalu kita tinju bagian tengahnya. Lalu kita uleni lagi sebentar untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Jadi harus dikempiskan dan dikeluarkan semua udaranya ya. Walaupun tanpa mixer ataupun tanpa ulen lama-lama, hasilnya bisa elastis seperti ini. Ini adonannya bagus. Selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 24 bagian dengan satu bagian itu beratnya 20 gram. Kita susun secara berurutan. Dan ini ke-24 bagian yang sudah saya bagi sama rata. Selanjutnya ini siap dibentuk. Selanjutnya ambil adonan sesuai dengan urutannya. Kemudian kita pipihkan. Lalu kita bulatkan kembali. Ini akan kita rounding sampai mulus. Cara ngerondingnya sangat mudah sekali. Seperti ini aja. Cukup kelingking ibu jari dan juga jari manis sedikit menekan-nekan seperti ini sampai adonannya mulus. Boleh juga dironding menggunakan kedua tangan. Jadi sesuai selera aja, mana yang menurut teman-teman semuanya itu lebih mudah ya. Hasilnya akan mulus seperti ini. Kemudian kita tata di tempat yang sudah kita olesi dengan margarin dan lakukan sampai semua adonan selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai di rounding dan sudah ditempatkan di dalam wadah. Kemudian pipihkan, jangan terlalu pipih. Cukup sampai kempes sedikit aja. Lakukan ke semua adonan. Jadi tidak perlu sampai terlalu pipih ya, jangan terlalu tipis. Kemudian tutup rapat wadahnya. Selanjutnya ini akan kita proofing selama 1 jam. Kalau teman-teman nguleninya sampai kalis ataupun menggunakan mixer, setelah sampai kalis langsung aja dibentuk bulat-bulat, kemudian tata di dalam wadah, lalu pipihkan dan juga proofing selama 1 jam. Karena ini tanpa mixer, jadi saya proofingnya 2 kali. Setelah di proofing selama 1 jam,
adonan akan mengembang 2 kali lipat, tapi ini perlu diperhatikan jangan sampai over ya teman-teman. Tandanya proofingnya pas, adonan akan sangat mulus seperti ini, dan kalau kita tekan akan kembali dan tidak akan membentuk bekas jari kita seperti ini. Selanjutnya kita siapkan kukusan, pastikan airnya sudah mendidih lalu kita kukus. Ini saya pakai kukusan yang seperti ini. Kalau pakai kukusan seperti ini tidak perlu dilapisi menggunakan kain teman-teman ya, karena sudah ada lubang uap airnya. Dan kalau menggunakan kukusan yang seperti ini, tutupnya wajib dilapisi dengan kain bersih biar uap airnya nggak jatuh, biar nanti hasil donatnya itu benar-benar mulus. Ini dikukus selama 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit buka tutupnya, kemudian matikan api kompornya dan biarkan tetap di dalam kukusan selama 3 menit agar nanti hasil donatnya itu mulus. Yang ini juga sama, setelah 15 menit kita matikan api kompornya. Kemudian ini jangan diangkat dulu. Setelah 3 menit baru diangkat semuanya, sehingga hasil dari donatnya ini nggak akan kempis ataupun kisut ya, tetap mulus, tetap bagus seperti ini. Nah, hasilnya sangat cantik. Ini benar-benar mulus, nggak keriput, dan juga nggak susut ya ketika diangkat. Biarkan hingga sedikit hangat ataupun dingin juga boleh. Baru nanti akan disiram dengan saus coklat lumernya. Untuk saus coklat lumernya, kalau khawatir ada yang bergerindil, ini boleh disaring terlebih dahulu. Tapi kalau kira-kira memang tidak ada yang bergerindil, tidak perlu disaring juga nggak apa-apa. Jadi setelah diangkat itu sambil diaduk-aduk ya, agar tidak kering bagian atasnya. Selanjutnya, setelah dingin bisa kita cek. Walaupun kita tekan akan kembali nggak meninggalkan jejak jari ya. Lalu kita siram dengan saus coklat lumernya. Satu resep dari saus coklat lumer ini bisa untuk 4-5 box donat siram. Nah, ini kita siram seperti ini semua permukaan donatnya. Untuk topping selanjutnya saya pakai kacang cacah seperti ini yang sudah disangrai. Boleh juga pakai meses, pakai sprinkle, kacang almond dan sebagainya. Atau kalau mau diganti dengan glaze juga boleh. Tapi menurut saya lebih ekonomis menggunakan saus coklat lumer homemade seperti ini. Dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Dari 1/4 kg tepung bisa jadi 4 box donat siram seperti ini dengan hasil sebanyak 24 buah donat siramnya. Ini layak jual. Modalnya sangat irit, sekitar 21.000 sudah termasuk dengan wadahnya. Dan kalau dijual ini satu boxnya laku dengan harga Rp15.000. Karena pasarannya memang segitu teman-teman. Untuk 6 buah donat itu harganya Rp15.000. Kemudian tutup rapat dan siap untuk dipasarkan. Praktis, ekonomis. Dan sekarang saya mau cobain dulu donat siram saus coklat lumer. Dipotong lembut banget. Rasanya sangat enak, donatnya lembut, cocok dengan saus coklat lumernya. Dipakein topping apa aja enak. Kalau mau pakai keju juga boleh. Ini enak banget, mantep, recommended. Teman-teman wajib banget mencobanya. Ini anti gagal, nggak ribet teman-teman ya. Tanpa telur, tanpa pegel ulen, tanpa mixer, tapi hasilnya bisa memuaskan seperti ini. Kalau kita potong pakai tangan pun akan terlihat jelas banget serat bagian tengahnya. Berserat sangat halus. Itu menandakan bahwa donatnya sangat empuk dan lembut. Ini enak banget, recommended. Kalian wajib banget coba resep donat viral, donat siram saus coklat lumer seperti ini. Kalau yang mau buat jualan juga boleh banget ya. Selamat mencoba. Semoga berhasil.
Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaidan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.